الفن وقد جاء عروسة النور تاج البدر يبرزها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan membacakan definisi dakwah. Dakwah berarti mengajak, memanggil, dan menyuruh. Dakwah merupakan ajakan atau seruan kepada orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan atau perbuatan. Dakwah adalah aktivitas menyampaikan pesan atau ajakan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama, khususnya Islam. Tujuan dakwah adalah untuk mengajak orang lain untuk memahami dan mengikuti jalan yang benar, serta meningkatkan kesadaran dan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan lisan atau perbuatan. Dakwah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti ceramah, pengajian, diskusi, dan lain-lain. Dakwah juga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media sosial, radio, dan televisi. Yang penting adalah bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang bijak, santun, dan tidak memaksa, serta harus berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang ajaran agama. Ketentuan berdakwah. A. Etika berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl 16 ayat 125. Tujuan dan sarana dakwah. Tujuan 1. Mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Selalu menjadikan aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengerjakan amal saleh dengan konsisten. Sarana dakwah. 1. Memotivasi manusia agar meningkatkan kualitas amal saleh. 2. Memperbaiki kehidupan manusia. Yang C. Syarat dan metode dakwah. Syarat dakwah terdiri dari 6. Yang pertama, menjadi tauladan yang baik. Yang kedua, memiliki ketabahan dan kesabaran. Yang ketiga, menjalankan tugasnya dengan baik dan menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memahami objek dakwahnya. Yang kelima, berani dan tegas. Yang keenam, mengiring dakwahnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya metode dakwah. Yang keempat, meluruskan niat. Yang kedua, tidak adanya pemaksaan. Yang ketiga, berdakwah dengan ikhlas, berdakwah dengan bijak. Keempat, berdakwah dengan dialog dan diskusi. Kemudian ada tata cara dakwah. Ada tujuh tata cara dakwah. Yang pertama, menyampaikan dakwah dengan santun. Yang kedua, bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Ketiga, berdebat dengan cara yang baik. Yang keempat, memperhatikan usia. Yang kelima, memperhatikan budaya. Yang keenam, bahasa yang digunakan harus sesuai. Yang ketujuh, memperhatikan tingkat pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqumu
waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran ayat 104, yang maknanya pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak kepada manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruh dan mencegah perbuatan mungkar. Dan di antaranya hendaklah di antara kamu orang mukmin dari segolongan orang yang secara terus-menerus menyuruh kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh berbuat yang makruh, yaitu akhlak, perilaku, nilai-nilai luhur, adat istiadat yang berkembang di masyarakat, tidak bertentangan dengan Allah. Tidak, maksudnya pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh berbuat makruh dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin dan segolongan orang yang secara terus-menerus menyuruh kepada kebajikan, yaitu petunjuk Allah, menyuruh berbuat yang makruh, yaitu akhlak, perilaku, nilai-nilai luhur dan adat istiadat, dan mencegah dari mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat.